menindaklanjuti jumlah sebaran kasus PMK di Kabupaten Nganjuk yang terus meningkat drastis hingga mencapai 1.000 lebih kasus. Pemerintah Kabupaten Nganjuk menggelar rapat koordinasi percepatan penanganan PMK. Rapat yang dipimpin langsung oleh PLT Bupati Nganjuk Mahren Jumadi ini digelar di ruang rapat Anjuk Ladang Pemkab Nganjuk. Dalam rapat tersebut, Pemkab Nganjuk telah membentuk tim Satgas penanganan PMK dan menyiapkan sejumlah program penanganan wabah PMK di Kabupaten Nganjuk. Satgas ini akan melibatkan tim dari Dinas Pertanian, dokter hewan, dan penyuluh lapangan. Tak hanya itu, dalam penanganan wabah ini juga melibatkan unsur TNI, Polri, dan Kejari Nganjuk. Dari data Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk per 30 Mei 2022, jumlah sebaran kasus PMK mencapai 763 kasus dengan rincian 628 ekor sapi terjangkit PMK, 133 ekor diantaranya sembuh dan 2 ekor dinyatakan mati. Jumlah kasus tersebut terus mengalami peningkatan dalam seminggu terakhir. PLT Bupati Nganjuk Mahren Jumadi menjelaskan, wabah PMK merupakan bencana non-alam yang menjadi perhatian khusus Pemkab Nganjuk. Untuk itu, pihaknya bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Nganjuk berkolaborasi menyiapkan sejumlah langkah strategis dan pembentukan tim Satgas PMK dalam mengendalikan penyebaran PMK di Nganjuk. Pihaknya menargetkan dalam 2 minggu ke depan jumlah kasus PMK Kabupaten Nganjuk semakin berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita mengadakan rakor ya, percepatan penanggulangan PMK di Kabupaten Nganjuk ya. Satgas sudah kita bentuk, SK-nya sudah, sehingga sekarang tinggal action ya. Tadi pagi kita sudah melakukan komunikasi dengan BPBD. Besok langsung action, kita penyemprotan serentak kandang-kandang yang potensi ternaknya kena PMK. Hari ini kita koordinasi semua, rapat koordinasi mulai dari Dinas Pertanian, di situ juga ada peternakan, terus kemudian Forpimcam, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, semua kita bergerak mulai besok. Kaitannya dengan bagaimana percepatan penanggulangan PMK ini bisa di Nganjuk cepat. Sudah 1 minggu kita tanda tangani untuk penanganan lebih cepat dan masif PMK. Ini sudah 1 minggu kita evaluasi. Alhamdulillah sampai dengan hari ini total yang kena kurang lebih 763 ekor ya totalnya. Alhamdulillah yang sembuh di data saya kurang lebih 133 ekor yang sembuh, 2 yang mati. Sehingga sekarang total yang masih sakit kurang lebih 628 ekor. Maka dari 628 kita bagi habis koordinator dokter hewan, ada 7 dokter hewan kita punya, kita turunkan, termasuk juga pelibatan dari Puswan ya, Puskes, Pusat Kesehatan Masyarakat, tapi itu khusus untuk hewan. Puskeswan ya, ini kita libatkan, termasuk tenaga medis hewan, termasuk dokter hewan yang praktek di tempatnya masing-masing, kita libatkan semuanya. Gotong royong ini. Target saya 2 minggu harus clear ya. Apalagi sekarang ini kan kurang lebih tanggal 10 Juli sudah Idul Adha. Mau tidak mau jangan sampai nanti paling tidak paling akhir ya sebulan sebelum Idul Adha itu sudah clear gitu. Kalau misalnya mentok ya kita tambahi 1 minggu lagi. Nanti kita juga akan identifikasi kira-kira hewan-hewan yang untuk Idul Korban itu harus ada keterangan sehat betul. Karena ini gampang digoreng ya untuk kaitannya dengan dekat dengan Idul Adha. Nah, baru nanti vaksinasi. Kalau vaksinasi kan kita tidak bisa serta-merta, harus nunggu dari pusat. Maka kita komunikasi dengan pusat kurang lebih bulan Juli, bulan Agustus vaksinasi. Nah, maka nanti kita sebelum vaksinasi, tadi kan ada data menarik bahwa kurang lebih di Nganjuk ada 133 yang sembuh gejala dari PMK karena hewannya itu radang, ya mulutnya sakit, lidahnya sakit, misalnya saja untuk makan kan susah. Maka dengan agak dipaksa oleh yang punya makannya,
alhamdulillah bisa sembuh. Itu cara-cara tradisional. Termasuk tadi juga kita sampaikan harus diberi vitamin. Maka nanti dinas pertanian dan peternakan ya pertanian aja, di dalamnya ada peternakan ya. Nah, ada peternakan itu nanti yang harus bertanggung jawab, termasuk BTT. Kita juga instruksi Pak Sek, petani waktunya panen sekarang ini rata-rata rugi. Saya tadi juga keliling ke kecamatan tadi, ke Prambon. Intinya apa, jangan sampai ini pasar lama ditutup, juga mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat. Kemudian yang kedua kaitannya dengan yang ternak-ternak yang sakit. Ternyata kita dari hasil evaluasi itu, termasuk tadi kita juga dialog dengan dokter hewan, dokter Farida, itu ternyata ada 133 itu ada temuan menarik. Apa itu? Rata-rata ternak yang sakit kan selera makannya kan susah, termasuk untuk makan kan juga sakit, maka agak dipaksa. Ternyata juga bisa sembuh itu. Belum, nanti akan kita lihat ya. BTT kan tidak seperti diberi anggaran sekian, kan tidak. Nanti kan kelihatan tatkala berapa sih yang sakit. Sekarang kan yang sembuh aja sudah 133, yang sakit kan 628. Maka berapa sih yang pas ini kan gitu. Kan ada rasionya juga. Dan nanti untuk KLB kan harus dari pusat ya. Tapi kita tadi juga penanganan, Nganjuk kita tangani serius ini biar cepat kembali ke titik nol, sudah semuanya sehat. Namun demikian kan kembali lagi, virus itu kan tidak tetap bisa di Nganjuk. Maka pasar-pasar hewan itu sementara kita lockdown itu juga pengaruh, mengurangi risiko tadi. Kita penanganan Nganjuk sudah bagus, tiba-tiba ada ternak dari luar masuk. Maka sekarang tadi juga himbauan kita, Pak Kapolsek, Pak dan Ramil, Pak Camat juga tolong cek betul lalu lintas ternak yang ke Nganjuk, yang dibawa ke Nganjuk. Ya, baik formal maupun informal. Jangan sampai nanti di drop ke, termasuk mereka ini biasanya kan sebulan sebelum musim haji kan ada yang jualan, tapi jangan jualan dulu. Dan nanti betul-betul steril ya. Kalau bisa ya sementara ditahan dulu ya. Memang betul rata-rata rugi 2-3 juta. Karena apa? Para peternak panik. Wah, itu nanti jangan-jangan malah jangan sampai nanti disalahgunakan oleh pihak-pihak lain ya. Menjelang Hari Raya Idul Adha ini, pihaknya menghimbau kepada masyarakat agar tidak panik dan resah dengan wabah penyakit PMK ini, sebab wabah PMK ini dapat disembuhkan dan tidak menular ke manusia. Namun jika ada hewan ternak yang sakit, masyarakat yang diminta untuk langsung melapor ke dinas terkait atau segera menghubungi dokter hewan setempat.